menerapkan akreditasi internasional. Walaupun harganya murah, tapi akreditasinya secara internasional. Obat di Indonesia itu 5 kali lebih mahal dari Malaysia. Tuh kan, berobat ke Indonesia itu 5 kali lebih mahal daripada Malaysia. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merreact TV. Oke, apa kabar hari ini? Semoga kabar kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke, teman-teman ya, di sini saya dapat kiriman daripada subscriber untuk reaction video ini. Oh, ternyata setelah saya melihat video ini sangat menarik sekali, teman-teman. Ini adalah ungkapan kenapa si kakak ini merasa berobat ke Malaysia ini jauh lebih baik daripada Indonesia, baik itu dari segi medis, dari segi biaya, dari segi pelayanan dan lain sebagainya. Oke, seperti apa videonya? Mari kita reaction bersama. Let's go. Ya, aku mau share kenapa sih orang Indonesia itu pada berobat ke Malaysia. Betul. Dan ternyata ibuku salah satunya. Ibunya Disclaimer dulu ya, video ini dibuat bukan untuk membandingkan negara kita dengan negara tetangga, enggak sama sekali. Edukasi saja, tapi sebagai bahan pertimbangan bagaimana kita spend our money, our time, our effort untuk memilih bagaimana sih cara perawatan dan penyembuhan untuk kesehatan kita ataupun untuk keluarga yang kita sayang. Betul teman-teman. Terkadang kita seperti ini dibilang membanding-bandingkan. Apa sih mau kalian? Kalau kita mau berobat di satu daerah saja, teman ya, pasti ada yang mengusulkan jangan berobat ke yang A, mending berobat ke yang B aja karena di sana bagus. Itu dibilang membandingkan nggak? Tidak, teman, karena kita harus pintar-pintar memilih di mana rumah sakit yang layak buat kita untuk menjadi badan sehat. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi ini edukasi lah, bukan jujur. Mamaku mulai melakukan pengobatan dan akhirnya juga harus operasi itu dilakukan di Penang, Malaysia. Malaysia loh. Dari tahun lalu kita udah ngeliat ya berbagai media online ataupun berbagai berita lah gitu, udah menceritakan betapa Indonesia kehilangan potensi devisa sebesar 170 triliun tiap tahunnya karena ada 1 juta warga negara Republik Indonesia yang berobat ke luar negeri. Bahkan pas kemarin aku di Penang yang namanya ruang tunggu ya kan, kita saling cerita, bisa itu pasiennya ataupun keluarga pasiennya yang nemenin mama papanya atau keluarganya gitu. Itu hampir 90% yang ada di ruang tunggu itu adalah orang Indonesia. Oke. Terus hal kedua yang aku sadarin, orang-orang yang berobat itu nomor 1 penyakitnya itu adalah penyakit kanker. Yang kedua adalah jantung dan yang ketiga memang sebatas medical check up. Penyakitnya loh, penyakit besar teman-teman ya, kanker loh. Mereka memilih berobat ke Malaysia karena Indonesia kurang dipercaya mungkin ya. Sebagus apa sih medical check up di Penang? Menurut aku, kalau dari segi resultnya itu cepat, bisa didapatkan dalam hitungan jam. Jadi biasanya aku nemenin mama nih udah dari jam 7 kita ke rumah sakit, administrasi, ngantri dan segala macem. Nanti mulai medical check up-nya mungkin sekitar jam 9-an, after lunch sekitar jam 1 atau 2-an bisa ketemu dengan dokternya dan langsung dibacain resultnya. Dari result itu akan keluar lagi nih kira-kira butuh extra check up di bagian mana. Apakah mungkin tulang atau MRI atau many things tergantung hasil check up kamu. Tapi yang terpenting itu adalah biaya medical check up-nya itu jauh-jauh lebih murah dibandingkan rumah sakit swasta yang ada di Jakarta. Oke, pas aku ke Penang kan aku naik pesawat nih dari Jakarta straight ke Penang. Dan ya di situ udah kelihatan lah ya, mungkin 50% lebih itu memang tujuannya berobat ke Penang. Kenapa waktu itu aku milihnya Penang bukan KL atau Kuala Lumpur gitu? Sesimpel tahun 2017 itu ibuku harus melakukan operasi tulang punggung.
Dan ketika itu ada salah satu temen lamaku yang ibunya sudah melakukan check up dan juga operasi tulang punggung di Penang. Masya Allah, rumah sakit Penang. Sedangkan kita udah ke Jakarta dan ke 3 rumah sakit, ngecek semua, dan akhirnya yang bikin ibuku berat untuk melakukan operasi itu, salah satu dokter mengatakan kalau chances kesembuhannya itu 70%. Wow. Jadi ada 30% kemungkinan gagal nih operasinya. Wow. Akhirnya Gagal. aku teleponan sama temanku gimana nanya, dan caranya ya udah kita decide 2017 Oktober yuk kita check up ke Penang. Dan in the Akhirnya loh. end 3 bulan setelah check up, ibuku melakukan operasi tulang punggung di Rumah Sakit Lo Guan Lai. Itu sesuai dengan rekomendasi dari temanku juga. Nah, karena aku ada comparison dengan tanteku di Jakarta yang sudah operasi tulang punggung juga, dia recovery dari operasi dan stay di rumah sakit itu sekitar 2 mingguan. Jadi untuk waktu ngurusin mamaku, akomodasinya, aku nge-book apartemen itu untuk 1 bulan. Anggap dia recovery di rumah sakit 2 minggu sambil kita tungguin nih, dan 2 minggu lagi mungkin berobat jalan. Tapi kenyataannya tahu nggak, mamaku itu di opname cuma 3 hari 2 malam. Jadi setelah operasi cuma menginap 2 malam. Dan pada akhirnya nih ya gitu, ongkos berobat ke Penang, termasuk operasi, termasuk tiket aku, mama, dan kakakku, plus nyewa apartemen, plus makan dan segala macam, itu tetap hanya 1/4 biaya operasi di Jakarta. 1/4 loh, Yes, gila murah. kita save a lot. Belajar dari pengalamanku ini, oh ternyata penting banget nih, dan aku selalu bilang ke klien-klien yang konsultasi ke aku, kalau kamu punya health insurance, pastikan kalau bisa nih punya coverage sampai Malaysia. Jadi berobat ke Malaysia yang membutuhkan tindakan opname itu bisa di cover oleh insurance. Oleh insurance. Karena biaya pengobatan di Malaysia ini jauh lebih murah dari di Indonesia. Betul. Berarti ini juga bisa nge-save up limit tahunan dari polis asuransi kita. Terus kenapa dong? Gila. Banyak banget nih orang Indonesia yang pergi ke Malaysia. Bahkan tadi aku bilang ya, di ruang tunggu aja kayak maybe 80-90% tuh orang Indonesia. Orang Indonesia semua. Aku ngobrol sama orang dari Medan, Pontianak, Surabaya, dan juga Jakarta. Wow. Itu banyak banget. Dan mostly Gila. memang usia-usianya tuh lansia, 50 tahunan ke atas. Dan yang seusia aku biasanya nemenin dan sekalian medical check up. Nah, kenapa sih Malaysia bisa memberikan layanan kesehatan yang kualitasnya lebih tinggi dengan harga lebih rendah? Yang pertama ini adanya support dari pemerintah yang mendorong regulasi sehingga lembaga kesehatannya bisa meningkatkan kualitas dan pelayanan. Nah, ada support dari pemerintah Indonesia, ada support dari pemerintah, tapi pemerintahnya juga ikut campur untuk money. Kesehatan nomor 2, ini nomor 1 di Indonesia. Gila. Oke. Yang kedua, setahu aku ini ya, di Penang itu memang strategi kotanya menjadikan Penang sebagai salah satu tujuan untuk healthcare, traveling, dan juga bisa check up. Jadi memang goalsnya ke sana, jadi didukung semua tuh. Regulasinya, kualitasnya, standar kesehatannya, sampai biaya-biaya obatnya Malaysia itu tergolong yang termurah hampir di seluruh dunia. Tambahan lagi ya, Malaysia itu menerapkan akreditasi internasional. Walaupun harganya murah, tapi akreditasinya secara internasional. Lalu, emang cuma masalah harga doang nih orang-orang pada pergi ke Malaysia? Nope. Jadi ternyata orang-orang Indonesia prefer ke Malaysia karena satu, mereka jujur, nih
kita ambil demografinya yang memang menggunakan rumah sakit swasta non BPJS. Yang pertama, mereka punya uang, bisa bayar, tapi nggak puas dengan pelayanan kesehatan yang ada. Terus yang kedua, mendengar rekomendasi dari teman dan keluarga yang sudah merasakan health experience, gimana rasanya ditangani dan melakukan pengobatan dan treatment di Malaysia. Terus 3, harganya itu bisa menang banyak, alias karena murah, kita sebagai pasien bisa save a lot untuk hal-hal lain. Betul. Dan yang keempat, jaraknya ini dekat banget. Deket juga dan jaraknya ya. cukup 1 kali penerbangan, nggak usah transit, kamu bisa milih untuk di KL ataupun di Penang. Dan yang kelima, dengan kurs Malaysia yang sekarang dibandingkan kurs Singapura yang udah mahal banget, Malaysia jadi top destination dibandingkan Singapura. Sebenarnya apa sih yang bikin masyarakat Indonesia ini kecewa? Wah, kalau dari data nih di CNBC Indonesia, Golden Line Ratio berdasarkan WHO idealnya adalah 1 dokter untuk 1000 penduduk. Sedangkan Golden Line Ratio di Indonesia ini hanya 0,46. Dan di Malaysia itu justru 1,5. Jadi memang hampir 3 kali lipat loh. FYI, ya tadi kan aku udah bilang treatmentnya murah, opname juga murah. Lalu apalagi nih yang murah di Malaysia? Harga obat di Indonesia itu 5 kali lebih mahal dari Malaysia. Padahal tetanggaan, tapi harganya 5 kali lebih mahal. Terus apa sih yang bikin harga obat di Indonesia ini lebih mahal? Menurut Wakil Menkes Dante Saxono Harbuono, nih aku bacain ya. Ketergantungan impor atas obat-obatan paten membuat harga di Indonesia lebih mahal dibandingkan di Singapura dan Malaysia. Karena 90% bahan baku obat tersebut didapat dari impor. Ya. Dan bahan baku obat sendiri ini ada dikenakan bea masuk sesuai dengan kebijakan Kementerian Keuangan. Pertanyaan aku, Singapura sama Malaysia apakah tidak mengimpor bahan-bahan baku itu? Betul. Bukannya bahan-bahan baku itu juga pasti diimpor oleh mereka. Nah, tapi Sama balik lagi nih, ya? di awal video juga aku bilang adanya government support yang untuk menjadikan strategi health tourism destination untuk Malaysia itu sendiri. Betul. Mempermudah gimana ekosistem kesehatan di Malaysia itu bisa jauh lebih maju. Berdasarkan Healthcare Index by Country 2024, ternyata peringkat Indonesia itu ada di peringkat 58. Sedangkan Malaysia ada di peringkat 29 dan Singapura ada di peringkat 24. Lebih baik kita studi banding juga kali ya. Apa sih yang seharusnya kita terapkan dari negara-negara tetangga kita terkait healthcare system? Dan ini sebenarnya jadi sebuah pelajaran buat Indonesia ya temennya. Indonesia harus berbenah dari dulu sampai sekarang, harus berbenah seharusnya. Agar apa? Agar rumah sakit Indonesia dapat dipercaya oleh pasien-pasien yang dari negaranya sendiri Indonesia. Jujur teman-teman, ini saya berkata jujur. Ketika di kampung saya itu ada orang sakit, sebenarnya mereka itu ragu dibawa ke rumah sakit. Kenapa ragu? Karena dari dulu memang seperti ini. Rumah sakit Indonesia itu meskipun penyakitnya tidak ada, diagnosa ini dan itu, dibilang penyakitnya ini dan itu, tapi kenyataannya tidak ada penyakit. Itu yang membuat pasien di Indonesia itu takut sebenarnya. Tapi terpaksa, dengan keberaniannya terpaksa harus berobat ke rumah sakit. Karena berobat mandiri itu sudah tidak bisa tentunya. Terpaksa. Dan ini harus menjadi sebuah pelajaran sebenarnya buat rumah sakit Indonesia. Sebenarnya kita juga bisa melihat langsung nih, karena udah ada report langsung dari Metro TV tentang data perbandingan harga obat di Indonesia versus di Malaysia. Yang penyebabnya adalah 90% bahan baku masih impor. Udah impor, buat obat pun dikenain bea cukai masuk. Terus yang kedua, teknologi memproduksi obat kita ini
ketinggalan nih. Ketinggalan. Jadi masih butuh banyak improvement. Aduh. Nah, yang ketiga, Malu tenaga Indonesia. ahlinya kurang. Dan yang keempat, perusahaan produsen obat di Indonesia belum kuat. Pertanyaan aku nih ya, kenapa dong perusahaan-perusahaan obat dari luar negeri ini nggak mau ya untuk berinvestasi di Indonesia? Padahal katanya kita punya bonus demografi yang mungkin bisa menjadi konsumen obat sebanyak 280 juta. 200. Apalagi yang bikin mahal terkait kesehatan, karena alat-alat kesehatan masuk dalam kategori pajak barang mewah. Akibat pajak, alat kesehatan masuk ke dalam kategori pajak barang mewah, sehingga ongkos berobat pasien sebagai konsumen dikenakan beban tarif 50% hingga 50% lebih besar daripada tarif seharusnya. Daripada tarif seharusnya. Kalau health itu segitu preciousnya, padahal bukannya kesehatan itu adalah hak segala warga negara ya, kok malah dikategorikan barang mewah sih? Sekali lagi ya, ini sih buat pilihan kamu aja. Toh uang kamu mau berobat di mana, it's up to you. Dan kesehatan juga menjadi tanggung jawab kamu. Tapi pengennya dong sebagai warga negara kita sadar dengan apa nih sistem kesehatan yang dimiliki oleh negara-negara tetangga kita. Yuk kita cek. Nah, kalau di Thailand sendiri ini punya yang namanya Universal Health Coverage Scheme. Berlaku untuk pegawai sipil, pegawai swasta, dan di luar kedua kelompok tersebut. Sudah menjangkau 100% warga Thailand sejak 2011. The good newsnya adalah pemerintah tidak memungut premi alias biaya sama sekali untuk program ini. Yang kedua adalah negara Singapura. Singapura punya program yang dijalankan kolaborasi pemerintah dan swasta. Ada kelas-kelasnya dari A, B1, B2, sampai C berdasarkan fasilitas dan jumlah ranjang dalam ruangan. Nah, kalau di Singapura memiliki program proteksi kesehatan seperti MediSave, MediShield, MediFund, ElderShield. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi buat kalian yang merasa Indonesia masih lebih baik daripada Malaysia, lihat kenapa sih Malaysia tak pernah malu-malu kepada, kenapa sih Indonesia tak pernah malu kepada Malaysia, padahal terbukti. Hal ini sudah terbukti bahwa Indonesia harus belajar kepada Malaysia, berbenah. Karena semua dari segi teknologi, dari segi perobatan jauh kalah dibandingkan Malaysia. Ini kesehatan loh teman-teman ya. Kita butuh pelayanan yang terbaik di Malaysia. Gila. Padahal di Penang katanya si kakak ini ketika menunggu di ruangan tunggu itu 80% pasiennya itu daripada negara Indonesia. Gila ternyata di Penang loh. Karena berobat ke Malaysia tuh murah dan lebih menyembuhkan daripada berobat di negaranya sendiri, Indonesia tentunya. Oke, jangan terlalu banyak berkomentar, ini sudah terbukti nyata. Bagi kalian penonton yang daripada Indonesia, silahkan komen teman-teman. Kalau ada saran dan kritikan silahkan komen. Dan yang dari Malaysia juga mohon maaf, ini bukan nak banding-bandingkan tentang Indonesia dan Malaysia. Faktanya kita harus pintar-pintar memilih di mana berobat kemana yang bisa menjanjikan kita itu sembuh. Seperti itu ya. Baik, buat kalian yang suka dengan video ini silahkan teman-teman like, komen, dan share. Yang terpenting juga subscribe terlebih dahulu channel daripada Mer React TV. Mer React TV support teman-teman ya. Subscribernya masih 2.500-an. Jadi bantu sampai 10.000 tentunya. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.